Ya, karena pertama kita termotivasi dengan adanya lingkungan kita yang eh, banyak pencemaran dan kurang sehat, terutama dari banyaknya warga kami yang memiliki kandang-kandang ternak yang ada di baik itu di samping-samping rumah atau di belakang rumah. Yang kami lakukan 7 bulan terakhir itu memang salah satunya yang kita ambil adalah sampah yang ada di pasar Persibo. Nah, jadi sampah itu kan ada 2 macam tuh. Iya, betul. Ada organiknya, kemudian ada anorganik. Iya. Nah, untuk organik sendiri itu juga ada pembagiannya. Ada yang bisa cepat terurai dan ada juga yang harus melalui proses penguraian yang cukup lama. Kalau anorganik itu sendiri ada yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak bisa didaur ulang. Berarti harus ada dipisah dulu Pak ya? Ya, ada ya? pemilahan nanti sampah organiknya semuanya total kita masukkan ke rumah kompos, kita ambil ke rumah kompos. Dan untuk anorganiknya yang bisa didaur ulang kita pilah kembali, seperti botol minuman ya, seperti ini. Kemudian kaleng minuman, ada besi, ada kaca. Nah, ini yang bisa didaur ulang kita kumpulkan, nanti ada penampungnya, tukang loak biasanya seperti itu. Sesuai dengan hasil rekonsiliasi kita 2004 kemarin, dari 285 BUMDes ada 91 BUMDes yang aktif. Nah, berkecimpung masalah apa? Di sana ada wisata, di sana ada perdagangan, di sana ada pertanian, dan ada juga pengolahan sampah. Nah, perlu kita koreksi kembali Kang Asep, bahwa Kang Asep bilang tadi ada satu desa, Batang Sangir. Mungkin Kang Asep belum begitu dapat informasi yang lebih jelas, namun kami klarifikasi sedikit bahwa Kabupaten Kerinci itu sudah terdapat 5 desa yang sudah pengolahan sampah. Namun ada satu desa itu pengolahannya bersumber dari bahan dasar kotoran sapi untuk dibuat pupuk kompos. Nah, mungkin kedepannya akan dari sampah rumah tangga akan diakomodir dan akan diproduksi lagi. Itu desa Air Hangat, Kecamatan Engat Timur. Nah, terus desa pengolahan sampah yang murni, sampah rumah tangga, ya, sampah sejenisnya, itu satu dari Batang Sangir, Kecamatan Kai Aro. Yang kedua ada Mukai Mudi, ya, yang Bapak Bupati turun kemarin. Mukai Mudi itu sangat bagus juga, itu bekerja juga sama dengan Batang Sangir, mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Nah, ada juga desa Pelompek. Nah, Pelompek itu Kecamatan Gunung Tujuh, itu peralatannya sudah dibeli, namun sekarang masih tahapan pembelajaran, tahapan pelatihan bagaimana sistem pengolahan alat tersebut sehingga bisa memproses sampah. Kalau bicara masalah sampah, ini tidak bisa kita salahkan masyarakat. Karena apa? Sampah pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, dan masyarakat itu harus peran aktif semuanya. Saling kerjasama. Saling kerjasama. Bagaimana pemerintah pusat melakukan regulasi sudah tepat, tinggal kita menjalankan lagi. Nah, tinggal kita menjalankan agar tercapai lingkungan hidup, ya. Lingkungan kita, kalau sudah lingkungan sudah hidup, kita bebas penyakit, tidak akan lengket dari kita. Terkait dengan masalah sampah ini, seperti apapun aturan yang kita buat di desa tentang sampah, ya, kan ada beberapa desa yang pakai perdes itu, kalau membuang sampah didenda sembarangan begini, kena denda ya kan. Itu semuanya tidak efektif. Yang paling efektif yang kami terapkan di desa itu adalah edukasi ke masyarakat, tapi dengan memberikan contoh, bukan hanya sekedar
edukasi dalam bentuk teori saja, tapi tidak kita berikan contoh, itu juga tidak bisa. Ya, Nah, jadi kalau merubah perilaku, karena sampah berarti kita merubah perilaku masyarakat kita sendiri. Itu dari mana kita mulai? Pertama tentu dari diri sendiri, kemudian keluarga, baru kemudian lingkungan. Apa sih yang harus kita lakukan terhadap sampah ini? Yang paling tepat adalah edukasi dan merubah mindset masyarakat tentang sampah itu. Nah, jadi kalau perilaku dari edukasi ini merubah perilaku masyarakat sendiri tentang sampah, dimulai dari pribadi, dari keluarga, masing-masing ya akan selesai.